Assalamualaikum. Hari ini aku mau sharing tentang aku mau kontrol KB ke dokter Ani. Nah, ini di sebelah kanan yaitu lokasi dokternya. Di sini tuh ada dua dokter yaitu dokter Ani dan dokter Ismawan. Nah, ini kita masuk ke ruang tunggu sekalian untuk daftar. Di area parkir ini ada etalase yang jualan aqua dan cemilan-cemilan kecil. Dan ada yang jualan sekoteng juga, jadi misalnya yang nunggu sampai kemalaman cocok banget untuk makan yang anget-anget. Sambil sharing tentang KB Dokter Setiawan, aku mau sekalian bersih-bersih rumah ya. Nah, pasti tahu banget kan, apalagi mama zaman dulu nih sama Dokter Setiawan atau terkenalnya dengan KB Ikat atau KB Pasang Dokter Setiawan. Di tempat prakteknya ini sekarang yang praktek itu adalah anak-anaknya dokter Setiawan, yaitu ada dokter Ismawan dan ada dokter Ani. Sebenarnya dokter Ismawan dan dokter Ani itu udah cukup lama ya prakteknya itu, cuman aku kurang tahu dari tahun berapa, dan aku pasang KB itu tahun 2018. Dan alhamdulillah dari mulai KB tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022 tidak ada kendala apa-apa. Alat dari KB Dokter Setiawan ini kan beda dari yang lain. Aku bilangnya KB dari Dokter Setiawan aja ya. Jadi alatnya itu terbuat dari tali operasi. Kebetulan tuh kemarin pas aku kontrol, ternyata kan ada yang mau cabut KB, ada yang mau buka KB, dan aku sempat ngeliat kan alat KB-nya karena boleh dibawa pulang. Kata dokternya sih kalau misalnya ini tuh bisa dipakai seumur hidup gitu, nggak perlu dibuka juga nggak apa-apa. Mungkin ya karena bahannya itu kan cuma dari tali operasi doang gitu, nggak ada bahan yang kayak tembaga ataupun bahan yang keras kayak gitu. Karena aku lihat juga bener-bener kayak tali doang yang kayak lentur gitu. Tapi tetap sih yang harus ditekankan adalah walaupun seumur hidup tapi harus tetap kontrol, karena kan di sini juga harus kontrol 6 bulan sekali atau enggak maksimalnya 1 tahun sekali. Kebanyakannya nih orang-orang misalnya udah di KB Dokter Setiawan pemikirannya seumur hidup, kebanyakannya tuh enggak pada dikontrol, padahal ada alat di tubuh kita, jadi kita juga harus selalu maintenance, karena pada saat dikontrol juga kan dokter sekalian membersihkan, sekalian mengecek gitu kak alatnya. Jadi bener-bener wajib mau KB dimanapun harus rutin untuk kontrol. Kemarin juga kan aku udah 1 tahun lebih gitu nggak kontrol, sampai dokter Ani bilang kayak aduh kenapa ini nggak kontrol gitu, nanti maksimal setahun ya. Oh iya, itu kan aku ada input video juga yang jadwal baru. Nah, itu jadwal barunya dokter Ani dan dokter Ismawan. Jadi misalnya aku di video yang sebelumnya itu kan ngejelasin kalau misalnya mereka itu dari hari Senin sampai Sabtu gitu kalau nggak salah ya dokter Ani. Terus misalnya dokter Ismawan dari Senin sampai Minggu. Nah, aku udah input yang terbaru jadwal dari dokter Ani dan dokter Ismawan. Kalau kalian mau pasang ini, kalian harus dalam masa haid ya, terserah mau hari pertama atau hari keberapa, pokoknya kalian harus dalam masa haid. Kalau misalnya kalian beres melahirkan pengen pasang, itu adalah batas maksimalnya 40 hari setelah melahirkan. Kalau misalnya kalian beres nifasnya itu sebelum 40 hari, nggak apa-apa, masih tetap bisa pasang, karena kalau misalnya orang melahirkan itu batasannya adalah maksimal 40 hari, itu masih tetap bisa pasang. Dan juga banyak nanya kalau misalnya KB IUD itu sakit nggak sih gitu. Sebenarnya IUD itu nggak sakit kalau bagi aku ya, tapi banyak kok orang lain juga yang ngerasa nggak sakit, karena pasang itu kan bentar banget, dan kita tuh di pikiran di otaknya jangan terpikir kayak aduh sakit nggak, tapi yang pertama diingat adalah kita harus relax, jangan tegang, karena emang nggak sakit, bener-bener nggak sakit, cuman emang ada alat kan yang dimasukin ke tubuh kita, pasti kerasa dong, cuman kerasa di perut tuh kayak agak mules, kayak agak
apa ya, terasa ada yang gerak gitu kan, itu kan wajar karena ada alat yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ada yang nanya juga ke aku itu di video yang aku bikin tentang KB Dokter Setiawan, itu nggak tahu video tahun mana. Nah, nanya kalau misalnya kita pasang di KB Dokter Setiawan, apakah bisa nggak kita untuk buka KB-nya di dokter lain? Aku udah nanya kemarin ke dokternya, karena alatnya ini kan beda kan ya, mereka bikin sendiri, mereka buat sendiri. Kalau misalnya pasangnya di dokter sini, ya otomatis bukanya harus di dokter sini karena mereka yang udah tahu cara pasangnya, cara bukanya, dan alatnya juga kan mereka yang tahu gitu. Kita udah bahas tentang pasang KB, sekarang kita bahas tentang buka KB. Kalau misalnya buka KB itu pastikan kalian dalam keadaan tidak menstruasi. Sama juga kayak pas kontrol juga kalian dalam keadaan tidak menstruasi. Aku seneng banget sama dokter-dokternya karena mereka tuh sama kan kayak bapaknya ya, mereka tuh kebanyakan bercanda. Jadi pada saat kita proses pemasangan, buka KB atau kontrol KB, itu bener-bener suasana tuh relax, jadinya tuh gak tegang, terus kita bisa nanya apapun gitu ke dokternya, dan dokternya juga emang kayak pada baik-baik, mereka juga bercanda, suasananya jadi enak banget lah gitu. Dan bagi kalian yang mau daftar untuk besok, misalnya saya mau daftar nih untuk hari ini sama dokter ini, itu nggak bisa via telepon. Jadi kalian mesti datang pagi harinya atau 1 hari sebelumnya, terus nulis nama atau daftar antrian itu. Kalian harus nulis manual gitu, nggak bisa di telepon. KB di sini tuh kan udah terkenal banget ya. Sampai waktu itu juga pernah ada yang dari Padang, ibaratnya dari luar Pulau Jawa gitu, datang untuk KB di sini. Nah, sekarang kita ngomongin tentang harga. Aku kemarin nanya juga. Jadi harga terbaru yaitu kalau misalnya kalian mau pasang masih tetap Rp500.000. Kalian mau buka KB sekarang jadi harga Rp300.000, dan misalnya kontrol itu Rp150.000. Awalnya aku pakai KB di sini tuh karena aku ngelihat background dari mama aku ya, karena kan mama aku juga KB-nya di sini. Dan alhamdulillahnya aku nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah apapun. Alhamdulillah banget gitu, aku cocok. Paling kendala setelah pasang KB yang aku rasain adalah headnya masih belum stabil. Jadi misalnya aku head tanggal 17, nah selama beberapa hari sebelumnya itu aku juga menstruasinya 1-3 hari, keluar flek selama beberapa hari, menstruasinya itu banyak terjadi selama beberapa aku paling segini aja tentang, tapi katanya emang wajar sih ya kalau misalnya KB di dokter Setiawan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan misalnya kalian yang ingin tanya, tapi udah lama banget, alhamdulillah sekarang udah normal, kayak tiap mau bersihin tuh kayak semoga kita juga tidur aja. Jujur aku pun bukan termasuk orang yang rajin banget harus semuanya bersih dari situ banget. Aku kayak cuman beberapa tahun yang lalu tuh aku selalu lihat video orang cleaning motivation gitu. Aku suka lihat orang luar negeri suka bersih-bersih, kayaknya tuh satisfying banget gitu, kayak asik banget. Aku suka ngeliat videonya, kayak anteng, kayak lihat-lihat dekorasinya dari yang awalnya berantakan banget jadi bersih banget.